Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema obat penyakit hati. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Siapa mereka yang Islam tapi matinya kafir? Contoh. Anak muda kumpul-kumpul beli lenbox. Wih, banyak yang ketawa. Berarti banyak di sini suka lenbox. Nah, campur lagi lentikus. Beleng-beleng. Sudah itu mabuk. Lentikus tambah lenbox. Minum. Dongo. Mabuk mi? Mabuk setengah. Pas mabuk setengah, nah ambil motornya. Naik motor. Bapak bisa bayangkan, orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak, jatuh. Pas jatuh nak bilang, kurang aja, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah dong. Mati kafir kau cowok. Kenapa? Ada barang haram dalam perutmu kau mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati lagi berjudi. Ada juga barangkali berjudi tapi sedikit sekali. Lagi sabung ayam. Banyak di sini. Wah, kerja keras Pak Kapolsek ini. Sabung ayam. Tiba-tiba ada penggerebekan. Lari, tembak peringatan 3 kali. Masih lari, ditembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Mati kafir lah kau. Kenapa? Kau habis judi mati. Makanya itu selalu diingatkan. Jangan kamu mati. Dan penyebabnya itu orang mati kafir gara-gara mulut. Contoh lagi ya, jangan marah. Ada anak sekolah buru-buru dari Derawan. Naik motor. Nah, langgar rambu lalu lintas. Dikejar sama polisi. Kau melanggar. Kenapa kau langgar? Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Denda. Ini pengadilan 250.000. Tidak ada uangku, Pak. Mana dompetmu? Tidak ada, Pak. 50 ji. Mari itu. 40.000. Ambil aku 10.000. Pacet tuh ini polisi. Masa mau anak sekolah diminta? Tidak ada di sini. Bukan polsek sini. Bukan sini. Mestinya kalau polisi yang baik, polisinya Derawan ini. Yang baik, dia panggil orang tuanya, Pak, jangan dulu kasih naik motor ini anaknya, belum punya SIM, umurnya belum cukup. Jangan diminta uangnya. Kan itu anak sekolah, bapaknya juga ada curi uangnya. Sudah, ambil 40.000, dia pergi makan coto, 2,18. Artinya apa? 2 mangkok coto, 18 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Pas kekenyangan, disambah sama geng motor. Wah, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Jangan marah. Contoh gini, pedagang. Ada pedagang di sini? Banyaknya. Pedagang. Aslinya nemu, petremu. Wah, asli. Berapa? 100.000. Deh, mahalnya. Itu lagi, nah modal jiku kasih kok, karena sama-sama ki orang Bugis. Padahal sudah ada untungnya 20.000. Begitu dia bilang modal pada sudah ada untung, maka dia nipu pembeli, hukumnya haram. Tiba-tiba kena serangan jantung, Pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya, tepuk tangan dulu. Kira masih ada artis. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya tiap Jumat kita disampaikan. Allah ingatkan kepada kita, hambaku, kau lahir Islam, disunat kau Islam, kau nikah Islam, KTP-mu Islam, SIM-mu Islam. Tapi hati-hati, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang selalu mati dalam keadaan tidak Islam? Yang suka mengkonsumsi barang haram, aklil haram, suka makan barang-barang haram. Mudah-mudahan di sini tidak ada.
Amin. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Quran. Kira-kira di tengah-tengah kita ada setan apa tidak nih? Adik-adik, ada setan di tengah-tengah kita? Ada. Siapa setan di tengah-tengah kita? Itu cowok di sampingmu. Ini dengar pengajian, baru aku pegang ceweknya. Beleng-beleng. Siapa aja kau dengar pengajian, bukan morimu baku pegang-pegang. Nah di tangannya, dan sedikit lagi. Sedikit lagi. La ilaha. Tolo. Cewek, jantungku mau kau dipegang gratis. Ini banyak sekarang cewek beleng-beleng. Pahanya itu cewek sekarang bos lebih murah kuliah daripada paha ayam Kentucky. Pergi makule itu ayam Kentucky bisa dipegang sebelum dibayar. Pegang makul tumbuh tangan, pegang balik kok. Sekarang cewek deh, kelihatan pahanya dipegang gratis sama cowoknya deh dong. Kita Ustaz Nasessa pakai milok sampai di sini, kelihatan dadanya, kelihatan kalepanya, baru sekali kalepanya putih, malotong, atau di bulu-bulu udah, pantas ah. Nah, itu setan itu semua di situ. Kau juga cowok, jangan kau gratis, lamar kau orang baik-baik, kasih uang panai, nikahi baik-baik, sudah ijab kabul halal 24 jam. Biar mau kau kunci kamarmu 1 minggu udah keluar. Quran bilang, istrimu adalah sawah ladangmu, maka datangilah dia dari arah mana saja. Coba, istrimu adalah sawah ladangmu, maka kau datangi dari arah mana saja kau suka. Namanya sawah, kita punya sawah, garap ada sama kita. Kenapa? Saya punya sawah. Mau dicangkul dari depan, boleh. Cangkul dari samping, boleh. Cangkul dari belakang, boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang Cilacap. Yang beribadah muda ini urusan orang tua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Waqala idzan. Allah kemudian berfirman, saya serius dulu ini, serius. Yang ada ceweknya dia bawa pengajian, tolong jauh-jauh. Dapat pengajian tapi dapat dosa itu. Ya, kita juga Pak, kalau ada anak tak cewek, jangan kasih izin sama cowok jalan. Itu orang tua dulu, apalagi orang Bugis. Itu kalau ada anak gadisnya, dia bawa sama anak laki-laki tidak jelas, nah panggil anaknya itu laki-laki. Lo usah pada kundremu. Kau pergi cari itu saudaramu yang perempuan. Siapa yang bawa laki-laki? Pukul itu saudaramu, kasih baku pukul itu laki-laki. Pukul adekmu itu perempuan, pukul juga cowoknya. Itu orang Bugis dulu. Dia namanya pakai siri kong kanan nama kundrai. Dulu. Sekarang tinggal anaknya cewek malam minggu apa dia bilang? Keluar kau nak, nanti dikira korang tidak laku. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini ibu-ibu ini memang tumpah gosip. Kalian kagatan maka si makakan di nampak. Bukannya nak doakan kau dong sembuh, nak cari makakan kau lalu nak kena. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Pak Camat Derawan, Pak Kapolsek, Pak Dandim, dan seluruh tokoh masyarakat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal darah itu? Nabi menjelaskan, dialah qalb, hati. Artinya apa? Pengendali utama dan pertama, baik tidaknya sifat orang,
baik tidaknya perilaku seseorang tergantung dari hatinya. Kalau hatinya sehat, tutur katanya baik, tingkah lakunya bagus, perbuatannya tidak merugikan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar, kelakuannya menyakiti hati orang lain, perbuatannya merugikan orang di sekitarnya. Kalau hati sehat, perlakuan baik. Kalau hati sakit, perlakuan tidak baik. Berarti, kalau begitu, ada orang sakit hatinya, ada juga orang sehat hatinya. Ya, ada yang sakit, ada yang sehat. Kira-kira di sini sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Cepat Nabila sehat. Sebelum dijawab, kita harus tahu dulu apa saja penyakit-penyakit hati. Setelah ditahu penyakit hati, kasih baku cocok nih. Oh, tidak nak kena kayak ini. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, saya nak kena yang kedua. Oh, saya tidak dikena, berarti sehat. Saya kena yang ketiga, berarti sakit. Nah, penting. Kenapa penting? Karena tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit jasmani. Berapa banyak orang nanti masuk neraka gara-gara penyakit hati. Tidak ada orang di akhirat nanti, kenapa kau masuk neraka? Karena saya punya gatal-gatal badanku. Tidak. Kenapa kau masuk neraka? Karena saya punya kurap. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara punya kurap. Kenapa masuk neraka? Sakit hati saya. Nah, ibu bapak, penting ini sakit penyakit hati diketahui. Contoh, pentingnya ini hati. Contoh ya, contoh. Dari Derawan ke Tanjung, naik mobil. Yang nyetir, tangan. Yang melihat sepanjang jalan, mata. Yang gas rem, kaki. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati, hati. Tidak ada tertulis otak, otak. Padahal otak yang berpikir toh. Nah, di bandara atau di rumah sakit ada pengumuman. Yang menulis pengumuman tangan. Yang berpikir buat pengumuman otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa dia bilang yang membacanya? Perhatian, perhatian. Tidak ada yang dia bilang perotakan, perotakan. Iya toh? Nah, ini penting. Kalau begitu Ustaz, apa saja jenis penyakit hati? Sebelum saya lanjut, saya minta tolong sama panitia, sediakan air kasihan di sampingku. Kalau bisa Pokari. Pokari itu seperti air kelapa, anti racun alergi. Kalau bisa, jangan yang dingin. Ya, supaya saya bisa ceramah. Kalau tidak dikasih kapal 20 menit saya berhenti. Apa saja jenis-jenis penyakit hati? 1. Jenis penyakit hati yang paling banyak, al-mutakhawilu bis-shalah. Apa itu? Yang menganggap enteng sholat. Wah, ini yang paling banyak, Pak. Orang Islam di Derawan, saya yakin takut tidak puasa Ramadan. Banyak orang takut sekali tidak puasa. 30 hari Ramadan lengkap puasanya. Orang Derawan, saya tahu sekali kita di sini takut curi sandalnya orang di masjid. Takut korupsi, takut ngambil barangnya orang, tidak berani mencuri. Tapi sayang 1000 sayang, dia tidak takut tidak sholat. Banyak orang Pak, puasanya cukup, zakat lancar, sedekahnya bangun masjid, tapi tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, puasa dihapus. Kalau tidak sholat, bangun masjid hilang. Kalau tidak sholat, biar hajinya hapus. Kenapa? Sholat itu kuncinya ibadah. As-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu imanul din. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kunci surga, sholat itu tiang agama. Tidak ada tiang, tidak ada agamanya. Nah, ini yang paling banyak orang tidak sholat. Kenapa banyak orang tidak sholat? 1, ibu-ibu kalau selesai haid, bilang suaminya, kenapa belum pakai sembahyang? Biasanya 5 hari jago haid. Ini sudah 7 hari belum sholat. Apa dia bilang? Orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah, bilang suaminya, bohong kok. Apa bohong? Ku kasih lihat kok. Ayo. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Ibu-ibu kalau ada pengantin. Gara-gara apa dia tidak sholat? Gara-gara jilbab, make up. Oh, ibu-ibu sekarang itu kalau ada pengantin kayak habis tabrak tiang listrik. Kuning, biru, coklat, abu-abu, keren. Nah, kira barangkali tembok mukanya. Yang ketawa karena kita kena ibu. Batin ada rampul mukanya. Betul gini bilang artis Korea. Pakai jilbab, gara-gara jilbab dia tidak sholat. Jilbab apa? Jilbab sakaratil maut.
Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Banyak itu sekarang. 3 lapis. Kuning, biru, coklat. Mana kasih biarin sedikit di sini. 17 pentulnya. 14 cipi-cipinya. Ada lagi kayak pohon-pohon di belakangnya. Naikkan lehernya. Karena naikkan lehernya, tidak bisa digoyang. Begini digoyang. Pakai lagi sarungnya, sempit lagi sarungnya. Akhirnya dia bilang suaminya, pergi kowe, terlambat ki. Dia bilang, tunggu dulu kasihan nih. Belem-belem. Tiba waktu sholat. Duhur. Ya Allah sholat. Suaminya bilang, bu haji mako itu haji mako. Belum pakai sampai duhur, mau biasa. Pergi ke sholat. Apa Nabi lagi ni haji? Sadar kok pak. Sadar, main kusur kok pergi sholat. Pergi ke sholat. Mana bisa kita pisah? Kau dah lihat ini jilbabku, 2 jam dipakai. Jilbab kan jili-jili. Nah, itu. Kapan lagi orang Islam banyak dah sholat? Nih bapak-bapak kalau ada sepak bola. Kalau subuh, kemarin Piala Dunia. Sayang kalah-kalah Lionel Messi. Pace. Jam 3:30 mulai pertandingan. Masih seri perpanjangan waktu. Masih seri adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh di masjid. Bapak pilih mana? Pergi masjid atau lanjut nonton? Pilih mana? Pergi sholat, ketinggalan gol. Nonton gol, tidak salah subuh. Akhirnya apa? Ada temanku ambil sajadah sholat depan televisi. Langsung ketemu pantanya. Siapa aja aku dong? Nah lagi ketinggalan gol orang. Ayo. Kapan lagi orang yang maksudnya banyak dah sholat? Ini kalau ada paham-paham bodoh. Belem-belem pahamnya. Apa biasa yang ada itu petareka salah? Apa dia bilang? Tak penting sholat. Biar kau dah sholat. Yang penting hatimu baik. Ini dong. Hatimu baik. Biar kau dah sholat. Tiba-tiba anak muda berdiri dan setuju. Cocok ini. Saya sependapat dengan kamu. Kenapa? Karena dia juga tidak sembahyang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, sifatmu baik, biar tidak sholat, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling luhur akhlaknya. Nabi Muhammad paling sopan dalam hidup. Tapi beliau tetap sholat. Coba, tidak ada alasan tidak sholat. Ada lagi yang bilang begini, nah udah, kenapa kau tidak sholat? Apa dia bilang? Ustaz, saya masih suka judi. Judi tidak sholat pula. Sudah judi tidak sholat pula. Sudah judi tidak sholat pula. Artinya apa? 2-0. Mana berdiri dosamu cilaka. Iya. Tapi kalau judi sholat satu sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus? Ibu, kalau saya bos 0-2. Tidak judi, sholat juga. Ini yang paling baik. Ibu-ibu, Pak, mau cari menantu yang baik. Bukan yang pegawai negeri saja, tapi tidak sembahyang. Kalau mau lihat orang yang baik, cari teman yang baik, cari tetangga yang baik, termasuk cari calon anggota DPR. Lihat sholatnya. Kalau tidak sholat, jangan kau percaya dong. Pak bohong itu. Kan caranya mau dipercaya Tuhannya saja nak tipu. Itu sekarang banyak anggota DPR suka tipu-tipu rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kalau mau dipilih deh, pura-pura langsung jadi ustaz. Penampilannya jangan pakai soko, pakai gamis. Kemana-mana sebar kartu anggota. Ini, nomorku. Bagi-bagi kartu nama. Ada masalahmu, telepon 24 jam. Telepon saja, urus masalahmu. Waktunya mau dipilih. Sekalinya terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Jangan percaya orang begitu. Ciri-cirinya orang penipu, Pak, nggak sembahyang. Bagaimana mau dipercaya? Tuhannya saja nanti itu. Apalagi kita. Lihat sholatnya. Pilih menantu, lihat sholatnya. Pilih anggota DPR, lihat sholatnya. Pilih tetangga yang baik, percaya tidaknya, lihat sholatnya. Kalau dia sholat, insya Allah baik itu orang. Tapi kalau tidak sholat, jangan percaya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Apalagi yang membuat kadang-kadang kita tidak sholat? Apalagi? Sakit. Oh sakit kau Ustaz. Bicara tentang sakit, tidak ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya saya tidak dimakan sholat, tidak dimakan ulat. Tapi apa beliau tidak sholat? Beliau tetap sholat. Ayub alaihissalam sakit tetap sholat. Kita baru sakit gigi. Sembahyang. Kalau sakit gigi, Pak, sampai sakit gigi maki. Apa dia jadi sikus tas? Sampai dia pergi sini. Bagaimana caranya? Sampai sakit gigi maki.
Nggak tahu gitu Tuhan bilang sakit gigi kita. Apa Pi? Ustaz, tidak bisa kah berdiri Ustaz? Duduk. Bagaimana caranya sholat duduk Ustaz? Nah, duduk, anggap lagi duduk ini, anggap lagi duduk. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Kepala saja goyang begini. Sami Allahu liman hamidah. Itu ruku. Sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Itu namanya sholat duduk. Tidak bisa kah duduk Ustaz? Ada bisul di pantatku 7. Banyaknya bisulnya. Minum dulu. Nah, tidak bisa duduk Ustaz. Allah kasih keringanan. Kamu tidak bisa duduk, baring. Bukan tidur ya, baring. Kalau tidur tidak sadar, baring. Bagaimana caranya tidur baring Ustaz? Misal, kiblat di sana. Kepala di sini. Nah, kepala ini, kaki ini. Nah, begini posisi kepala, kaki, hadap kiblat. Takbir, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Sudah itu, sami Allahu liman hamidah. Nabi lagi, itu saja. Ini saja tangan yang goyang-goyang. Salat baring namanya. Tidak bisa juga Ustaz. Allah kasih keringanan. Kalau tidak bisa juga goyang-goyang saja tanganmu, maka sholat kau pakai isyarat. Mana disebut sholat pakai isyarat? Tinggallah saja matanya goyang-goyang. Allah. Yang ketawa serius kayak ini. Ini diajar serbain nak ketawa lagi. Dah, Allah. Allahu Akbar. Itu sholat pakai isyarat namanya. Ustaz, tidak bisa juga begitu Ustaz. Sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Tangannya sudah tidak bergerak, matanya sudah tidak bergerak, bibirnya sudah tidak bisa bergerak, maka semua bacaan salat hanya dalam hatinya saja. Pejamkan mata, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Anggap ini dalam hati, anggap. Karena kalau saya jelaskan di dalam hati tidak mengerti. Allahu Akbar. Sami Allah. Bacaannya semua dalam hati. Al-Fatihah dalam hati semua kita baca. Ustaz, saya juga tidak bisa lagi sholat dalam hati. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Mati itu. Apa Pi? Apa Pi rasanta? Apa Pi? Apa lagi? Ustaz, saya kaya. Dia kaya jadi tidak sholat. Bicara tentang kaya Pak, tidak ada Pi kala kaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman Pak, kekayaannya 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Ada. Paling kalau orang bugis giginya nak kasih emas. Nabi Sulaiman kaya tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, gagai bede jadi nggak sholat ki. Bicara tentang gagah, sampai detik ini belum ada kalah gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Yusuf alaihissalam, gagahnya Allah ciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf 65 dikasih Allah. 65 khusus Nabi Yusuf. Berapa lagi sisanya? Berapa? 30? 34 dikasih Nabi yang lain. Berapa sisanya? 1. Ini mi 1% dibagi-bagi kita ini. Nah ambil mi Limbing Borok. Nah ambil mi Omai Rama. Nah ambil mi Das Atlatif. Berapa mami kita didapat Pak? Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf tetap sujud beribadah kepada Allah. Coba, maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan buat kita tidak sholat. Boleh tidak sholat Ustaz? Boleh. Dengan apa syarat-syaratnya boleh tidak sholat? 1. Mereka yang boleh tidak sholat, tidak berdosa ketika dia tidak sholat. Siapa? 1. Belum balik. Mana ciri-ciri balik? Kalau laki-laki belum pernah mimpi basah. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini tidak pernah mimpi basah, boleh tidak sholat. Berarti bapak belum balik. Atau kalau perempuan mana tanda-tanda baliknya? Selesai haid. Kalau ada ibu-ibu di sini 7 anaknya tidak pernah haid, boleh tidak sholat. Yang penting betul tidak pernah haid. Boleh, berarti ibu belum balik. Mana lagi boleh tidak sholat? Mereka hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Kan gila kau Ustaz. Yang penting yakin kau gila. Tapi tidak mungkin datang kau dengar ceramah kau gila kau bos. Coba, mana lagi boleh tidak sholat? Dalam tekanan atau paksaan. Misalnya zaman Belanda, kita mau sholat, diancam tentara Belanda kepala tak. Sembahyang kau kutembak kepalamu. Boleh tidak sholat. Kenapa kita dalam keadaan tekanan? Selain itu, wajib tidak kita sholat. Alhamdulillah saya lihat ini rajin semua sholat. Alhamdulillah. Apalagi kalau hari Jumat, rajin semua. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Selama khutbah tidur saja kerjanya. Begitu imam bilang,
hatimu. Kalau kamu tuh sholat, kalau kamu langsung panggil, paham apa di masjid? Kenapa ada khutbahnya? Bukan ada khutbah, kau yang tidur. Bapak saudara-saudara sekalian, teman setan yang pertama, ya, penyakit hati yang pertama, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Ibu bapak mau tahu hukumannya tidak sholat? Misalnya dia tidak sholat tadi subuh tidak sholat, tidak ada kecuali tinggal menunggu hukuman. Bapak kalau tidak haji, pada sudah mampu, tahun depan berangkat haji, selesai masalah. Bapak tidak puasa Ramadan 4 tahun, besok tobat, baca, bayar semua puasanya 4 tahun itu, selesai bayar puasa, tidak ada utangnya. Bapak tidak bayar zakat selama 4 tahun, bayar zakatnya besok, selesai bayar zakat, tidak ada dosanya. Tapi kalau tidak sholat subuh tadi tidak sholat subuh, bagaimana cara bayarnya? Ayo, kalau puasa bisa bayar kalau lepas. Kalau haji bisa dilakukan tahun depan atau 2 tahun yang akan datang. Kalau zakat boleh langsung bayar setelah sadar. Kalau sholat lepas zuhur, bagaimana caranya? Nah bilang anak-anak, besok Ustaz sembahyang zuhur, besok bisa sembahyang zuhur, ya besok untuk besok. Tidak ada Pak alasan bagi kita tidak sholat. Dan Bapak tahu hukumannya tidak sholat. Ketika seluruh pengantar jenazah sudah pulang, kita sudah masuk di dalam kubur, yang pertama diperiksa sholat. Ya, ingat, ketika kita sudah masuk dalam kubur, seluruh pengantar sudah pulang, maka datanglah malaikat membawa padu-padu, mungkar nakir. Nabila mungkar, lama aku kutunggu. Tahu itu banyak sekali cerita di dekir. Kalau Ustaz ceramah di fatwa-fatwai, diputar di paru-parunya. Begitu ditanya, "Marah buka, siapa Tuhanmu?" Langsung kaget, dia bilang, "Tunggu dulu, orang baru datang." Masih capek ini, langsung tanya kita. Putar lagi. "Marah buka, siapa Tuhanmu?" Langsung kaget, langsung dia bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Oh, langsung aku di blender. Tapi ibu bapak, kalau baik sholat, aman. Pertanyaan 5, pertanyaan malaikat tidak usah cemas. Kenapa? Malaikat nanti siapa yang jawab pertanyaannya malaikat, sholat kita yang jawab. Begitu ditanya, "Marah buka, siapa Tuhanmu?" Langsung sholat kita berkata, "Allahu Akbar." Malaikat heran, jagonya. Tanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Sholat kita menjawab lagi, "Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat tambah heran, tahu anak derawan ini jagonya. Dia bilang malaikat mungkar, kir, nakir. Dia bilang, "Kau maju nakir." Dia bilang, "Saya wakil ji bos. Kau saja mundur, apalagi saya." Akhirnya apa? Malaikat ini tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. 1 dia jawab sholatnya, 2 dia jawab sholatnya. Pertanyaan 3, 4, 5 dia angkat tangan. Lalu dia melapor kepada Allah, "Ya Allah, ada hambamu mati." Saya tanya, dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab pertanyaanmu, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat, seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru Pak? Masih? Nah itu Pak, saya sampai selalu mau ulang. Ya ribuan anak. Ini masih ingusan, ketawa-ketawa ini. Apa kau tahu? Itu dia bilang orang pengantin baru kalau tidur, cepatnya Pak Haji. Itu kalau baik sholat. Tapi kalau tidak baik sholatnya, ditanya tidak ada dijawab, maka malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, tidurkan dia seperti tersiksanya tidur orang sakit gigi. Pak, ibu bapak pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu Bu? Bukan pernah, sering. Bayangkan Bu, kalau mati lampu Pak, adik-adik, mati lampu ini di rumah. Tiba-tiba mati lampu, ada ular masuk. Ular kobra. Itu ular kobra kalau digigit 13 detik tidak ada pertolongan, 13 menit tidak ada pertolongan, pasti mati tuh orang, membeku darahnya. Mati lampu, tiba-tiba ada masuk ular. Panik. Padahal mati lampunya masih bisa dinyalakan HP. Mati lampunya sebentar saja. Masuk ular di rumah, kita masih bisa teriak, "Tolong, tolong," tetangga datang tolong kita. Masuk ular di rumah, masih bisa kita lompat melalui jendela kita. Mati lampu, ada ular masuk di rumah, masih bisa kita masuk ambil parang kita tebas itu ular. Begitu paniknya kita kalau mati lampu ada ular masuk di dalam rumah. Tapi bayangkan kalau kita sudah mati lampunya dalam kubur. Ditindis. Lebarnya 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis oleh tanah. Mati lampunya bukan 1 hari, mati lampunya selama-lamanya.
Diikatlah kita kain kafan, lalu datanglah utusan Allah berupa ular, namanya Asisuhuja al-Uqra. Lalu orang ini berkata kepada ular yang besar sekali, ekornya cuma satu tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Lalu datanglah ular ini dan berkata, orang mati ini berkata, "Man anta, siapa kamu? Nigaiko." Ini ular berkata, "Sayalah ini solatmu yang kau anggap remeh selama ini, yang selalu kau tinggalkan ketika kau hidup. Saya disuruh Allah, diperintah Allah untuk menyiksa kamu sampai hari kiamat. Kalau 10.000 tahun baru kiamat, 10.000 tahun kita siksa ini ular." Hati-hati bagi mereka yang tidak sholat, Pak. Bapak tidak puasa, insya Allah masih Islam. Bapak tidak bayar zakat, insya Allah masih Islam. Tapi Bapak tidak sholat, demi Allah Bapak kafir di hadapan Allah. Saya kasih contoh. Nabi pernah bersabda, "Sholat itu bagi umatku seperti kepala dengan tubuh. Andai saja sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsinya kepala." Coba lihat kepala, Pak. Ada orang ditembak kedua kakinya, potong kakinya, masih bisa hidup. Ada orang dipotong kedua tangannya, masih bisa hidup. Tidak ada pendengarannya, dua-dua dipotong telinganya, masih bisa hidup. Tidak bisa melihat dua-dua matanya, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita lihat di kampung kita ini ada orang lewat tidak ada kepalanya? Pernah? Pernah lihat orang lewat tidak ada kepalanya? Pocong. Berarti sesungguhnya orang Islam yang tidak sholat sama jenazah yang tidak ada kepalanya jalan-jalan di tengah kita. Begitu pentingnya sholat. Allah perintah sholat. Nabi diangkat ke dunia di langit melalui Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi diundang naik ke dunia, ke langit untuk menerima perintah sholat. Ketika perintah puasa ayat saja turun. Allah perintah haji ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, bukan ayat turun, tapi Allah perintahkan Jibril berserta 3 malaikat jemput Muhammad, bawa menghadap kepada saya untuk menerima perintah sholat ini. Kenapa? Ini penting. Maka ibu bapak, sembahyang. Tidak ada keselamatan bagi kita yang tidak sholat. Percayalah, Pak. Kenapa hidupku susah selama ini, Ustaz? Saya dagang rugi. Saya ngojek dicuri motor. Saya bangun rumah gempa lagi. Saya dagang tidak pernah untung. Semua pekerjaan saya selalu bermasalah. Semua urusan-urusan saya selalu sengsara. Salah satu sebabnya karena Bapak menganggap enteng sholat. Kalau ada di sini, Pak, Bu, selalu susah sekali hidupnya, tidak pernah enak-enak, selalu saja penuh masalah. Jangan lagi cari kambing hitam. Jangan cari siapa yang salah. Jangan cari apa masalahnya. Yang paling penting, tanya bagaimana sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang baik sholatnya. Nih, bagaimana hidup kita tidak susah, kita anggap enteng sholat. Contoh, sini ada Kapolsek. Kapolsek ada ajudannya. Coba Kapolsek panggil ajudan. Ajudan! Langsung lari itu ajudan, biar lagi pegang jalan kotek, nama jalan kotek. Siapa perintah? Biar lagi tidur, langsung lari, tak kecing-kencing gitu. Padahal itu Kapolsek ada pensiunnya, ada mutasinya. Begitu takutnya itu manusia sama pimpinannya. Coba, kira-kira Pak Kapolsek kalau kita panggil ajudan tak, ajudan! Berani kira-kira anggota tak bilang, tunggu Pak. Bilang mau kau disuruh kumpul 70 kali. Oh ajudan! Bapak tidak lihat sibuk saya, Bapak tidak lihat saya sibuk. Bilang mau kau ditampelin, kau tembak Pak. Padahal itu manusia ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama manusia. Tapi apa yang terjadi dengan ketika kita dipanggil Allah? Hayya 'alas shalah. Sini kau sholat. Apa biasa kita bilang? Tunggu, ada pembeli. Kita buat Tuhannya suruh menunggu. Jagonya. Baik kalau dia suruh tunggu tidak datang. Ini tidak, dari subuh disuruh menunggu sampai isya tidak datang-datang. Apa namanya kalau tidak pulang aja? Pantas hidupku susah. Tuhan kau suruh menunggu. Jangan ketawa, serius orang ini bos. Contoh lagi. Bagaimana hidup tanda susah? Contoh. Saya pergi mencukur. Yang cukur saya cerewet sekali. Rambutnya saja berwarna-warna. Waktu dia cukur Kak, banyak nak komentar. Diam-diam saja saya. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustaz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada orang peminta-minta di pinggir jalan? Dalam hatiku, cocok tuh bilang-bilangin orang. Pulang saya, selesai cukur, saya selesai, keluar. Pas selesai, saya ketemu sama orang gondrong. Tahu gondrong ibu? Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Gondrong Carepa. Gondrong. Saya panggil ini anak gondrong. Saya ikut dulu deh. Apa Ustaz? Ikut sama saya nak? Aku kasih kau 50.000. Ikutlah dia. Saya kembali ke tukang cukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deng, kenapa tuh Ustaz? Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Jadi sembarang ini Ustaz bilang, baru aku cukur, bilang aku lagi tidak ada tukang cukur. Tidak ada tukang cukur di sini.
Ini sambarannya, kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada yang digondong? Dan sudah bilang, dia salah Ustaz. Karena dia tidak datang, coba kalau datang, itu gondol lagi. Demikian juga dengan Allah. Bagaimana kita tidak sakit? Bagaimana kita tidak susah hidup tak? Bagaimana kita tidak sengsara dalam kehidupan? Kita tidak datang menjawab panggilan Allah. Coba baca itu Asmaul Husna, semua bagus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Semua nama-nama Tuhan bagus. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha kaya, maha pemberi, maha pemaaf. Semua bagus. Kita tidak datang. Tidak ada namanya Tuhan jelek. Maha bikin bangkrut, maha bakar rumah. Tidak ada. Kita tidak datang. Kita lebih senang datang kepada Pak Camat minta tolong. Padahal Pak Camat terbatas kemampuannya. Kita lebih senang datang minta tolong sama manusia. Padahal dalam hadis Nabi menjelaskan, siapa yang menggantungkan cita-citanya kepada manusia, maka siap-siaplah kalian kecewa. Maka kalau mau baik hidup tak, perbaiki sholat. Penyakit hati yang pertama, yang paling banyak di antara kita, al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Minum lagi dulu. Tahan? Masih bisa? Serius? Bisa tahan sampai pagi? Betul? Saya tidak tahan, bos. Dua, penyakit hati yang kedua. Apa? Sombong, macingkang, matempo, meluyasen, borok. Penyakit hati itu. Apa yang membuat orang sombong? Apa biasanya sebabnya orang sombong? Pangkat jabatan, Kapolsek, Dandim, anggota DPR, bupati, wakil bupati, sombong. Yang kau sombong karena pangkat. Kapolres Dandim ada pensiunnya. Pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau. Jadi masyarakat biasa. Apa sombong anggota DPR? Yang kau sombong 5 tahun di bos. Kalau terpilih lagi, kalau tidak, cindak po. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Ada batasnya. Apalagi yang membuat orang sombong? Ilmu, tinggi gelarnya, profesor, dokter ini banyak gelar. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Ada batasnya. Apa batasnya? Pikun. Apa? Ada obatnya pikun? Ada di dosen, banyak sekali gelarnya bertumpuk-tumpuk. Cerdas, tapi mulai pikun-pikun karena usia. Begitu pikun-pikun mau mengajar, diprotes sama istrinya. Tapi istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium saya. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Coba, jangan sombong. Pembantu, pikun tidak bisa dibedakan mana istri mana pembantu. Dan juga mentah-mentah sudah dengar ceramah begini, Pak, bapak modus. Karena istrinya gendut, busuk kalepaknya, masuk di kamar pembantu. Begitu didapat sama anaknya, nih, kukira mamamu. Modus. Jangan sombong gara-gara ilmu. Itu ustadz juga itu, banyak ustadz sombong. Adakah ustadz sombong? Banyak. Mana ustadz sombong yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Hanya dia saja yang benar. Sekarang ini banyak penceramah menebarkan kebencian. Mana itu? Yang tidak mau menerima perbedaan mazhab. Contoh, maulid. Kan ulama kita NU maulid. Tiba-tiba datang baru belajar agama 2 minggu. Baru belajar agama 2 bulan. Langsung dia bilang, bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah doa bersama, bid'ah barasanji. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Masa gara-gara barasanji, gara-gara maulid, gara-gara Isra Mi'raj, gara-gara taksiyah, gara-gara doa bersama lalu kita kau bilang sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya itu surga kau tidak mau kasih masuk, Ki. Masuk juga bos, biar di pinggir-pinggir. Kan luas itu surga. Kalau kau mau di tengah, biar kami di pinggir, tapi jangan kau kasih masuk di neraka, silakan. Ada itu ustaz begitu. Banyak toh. Kalau kau tidak mau maulid, jangan kau bilang kisah sesat yang mau maulid. Kalau kau tidak mau Isra Mi'raj, tidak usah. Jangan kau bilang masuk neraka orang Isra Mi'raj. Alasannya apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau juga khutbah pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau kau bilang tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau pergi haji pakai pesawat. Tidak ada pesawat pada zaman Nabi.
Pakai apa? Pakai onta. Pakai makonta dari Derawan, 7 tahun udah sampai kok. Banyak ustaz begitu. Baru belajar agama. Aki, afwan, sudah jam ke bangsa Indonesia, jadi bilang lagi saja, mohon maaf, lebih enak didengar. Ya. Jangan gitu. Jangan suka menyalahkan orang. Masa gara-gara saya penceramah dibilangin, itu ustaz dasar bukan ustaz sunnah. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan innal hamdalillah. Karena itu dia bilang ustaz sunnah itu, bahkan dia bikin daftar itu di medsos, inilah ustaz-ustaz yang tidak sunnah. Kenapa? Itu kan Nabi kalau khutbah ceramah selalu mengucapkan innal hamdalillah. Jadi kalau kita mengucapkan innal hamdalillah baru dia bilang ustaz sunnah. Kalau kita bilang alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bukan sunnah. Malah saya bilang, itu ustaz bukan ustaz sunnah, itu ustaz dasar. Kenapa kau bilang kak? Karena ada jenggotmu. Mau dia apa kalau dalam hidup? Masa gara-gara jenggot kau bilang ustaz sunnah, bos? Ini banyak itu yang begitu ya. Yang bagus itu berbeda pendapat boleh, tapi jangan salahkan orang. Bagaimana kunut? Saya tidak kunut. Silakan kau tidak kunut. Kau ya kunut kok. Silakan enak, tak apa-apa. Bagaimana kamu? Saya doa bersama. Kenapa? Karena saya kasihan tidak tahu kau berdoa, jadi biar bisa ikut sama imam. Itu kan enak. Bagaimana selesai sholat? Jangan jabat tangan. Masa aku larang jabat tangan? Jabat tangan selesai sholat, amin ya rabbal alamin. Tidak ada jabat tangan itu pada zaman Nabi. Mereka itu tidak begitu karena sudah tidak bisa. Dia bilang coba dia di Makkah Madinah. Dan itu selesai orang bersolat, tidak ada doa bersama, tidak ada jabat tangan. Kan tidak jabat tangan karena tidak baku kenal baik, bos. Tapi coba kalau kau satu kampung, selalu ketemu di masjid, nah sodorkan tangan kau tidak mau jabat, dan bilang orang ini macingkam. Gitu. Berhentilah sombong, karena sombong itu penyakit hati. Apalagi yang membuat kadang-kala orang sombong? Setelah ilmu, pangkat, harta. Harta juga bikin orang sombong. Ya? Jangan sombong gara-gara harta. Marah Allah nak kasih bangkrut ki. Marah Allah banyak uangnya tak nak kasih ki penyakit. Akhirnya banyak uang tidak ada bisa dia makan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga, penyakit hati yang ketiga adalah bakhil, seke, pelit, kikirigalan pak jambatan. Tahu kikirigalan? Tahu? Itu di kampungku itu kalau ada orang seke sekali, namanya kikirigalan. Kikirigalan itu artinya tembaga dikikir. Mana bisa? Tidak bisa kan baja dikikir. Paku jambatan, besi dipaku, mana bisa? Itu maknanya, tidak bisa sekali diambil apa-apanya. Kikirigalan. Ada begitu di sini? Ada? Tidak ada? Saya yakin tidak ada. Kita buktikan nanti ketika diedarkan celengan. Ya, itu biasanya kalau diedarkan celengan pura-pura tidak lihat. Adik-adik, nanti diedarkan celengan. 10.000 antar 10.000 kasih masuk. 2.000 kita punya uang, 2.000 kita kasih masuk. Insya Allah, itulah yang menjadi harta kita yang tidak bisa diambil orang. Ibu-ibu cincin tak, gelang, emas tak, ibu begitu meninggal bukan kita punya. Siapa yang punya? Anak tak. Bukan anak tak yang punya, istrinya anak tak. Menantu. Kalau menantu tak bagus, kalau menantu tak rasul-rasul. Pak, rumah kita yang mewah, ruko kita yang bagus, meninggal bukan kita punya. Siapa yang punya? Anak tak. Maka kalau mau baik, sebelum meninggal kirim memang itu ruko tak. Nah, itu ada ruko. Ada bisa mau rumah loh. Sudah mau juga semua menikah. Itu ada ruko satu nak, laku itu 200 juta, jual itu 200 juta, kasih kali 50 juta, 150 juta sumbang ke aman Palestina. Itu Pak. Sama. Jangan kita lalu pelit Pak. Kalau kita pelit, maka Al-Quran menjelaskan at-takazur. Apa itu at-takazur? Berlomba-lomba mencari dan mengumpul-ngumpul kekayaan, lalu dia nikmati sendiri, dia enggan membayar zakat, seolah-olah hanya dia yang memiliki itu harta, dia tidak pikir bahwa ada kewajiban yang mengeluarkan zakatnya, maka itu disebut at-takazur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah inilah 3 penyakit hati yang sempat kita uraikan pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah kita tahu nih sebenarnya ada 50 penyakit hati, tapi kalau dijelaskan semua tidak cukup waktu. Nah 3 saja malam ini. 1, anggap enteng sholat. 2, sombong. 3, bakil, pelit, kikir. Kalau 3 ini periksa nih, wah saya ini pelit. Nah, kena penyakit hati. Bagaimana cara mengobatinya? Tidak lain adalah cara mengobatinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat kepada Allah, maka hatimu akan jadi tenang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Pelihara sholat dengan sebaik-baiknya.
hilangkan rasa sombong dalam hidup. Kemudian kalau ada rezeki, terutama malam ini, sedekahlah Pak. Saya baru pulang dari Turki membahas tentang kekejaman Palestina, Israel terhadap Palestina. Bapak pernah lihat di medsos, anak-anak kita disiksa, anak kecil di sana Pak disiksa. Itu ada di medsos, diikat seperti di Batam, puluhan anak-anak Islam, umurnya 9 tahun, 8 tahun, 11 tahun, diikat di tiang-tiang begini, kasih baris. Lalu datang tentara Israel, dia gerek semua lehernya. Begitu kelakuannya mereka. Untuk apa? Menghilangkan orang Islam di Palestina. Maka kita tolong mereka. Gimana cara menolongnya? Tidak usah kita ikut perang ke sana. Kenapa? Kita punya anak dan istri, tanggung jawab kita di sini. Bagaimana cara menolongnya? Ayo, kalau Bapak selama ini berkurban, kurbannya di sini, selama ini potong kambing di sini, niatkan kurban di Palestina. Bagaimana caranya berkurban ke Palestina? Kasih uang kurban tak ke aman Palestina. Tidak bisa malam ini karena tidak bawa duit, bawa besok ke Delawan, ke Tanjung. Tidak bisa dibawa, catat nomor rekeningnya, kirim. Insya Allah kita dapat pahala ganda ketika berkurban di aman Palestina. 1, dapat pahala kurban. 2, dapat pahala menolong sesama manusia. Percayalah Pak, keluarkan uang kita, jangan kita pelit. Bayangkan seandainya anak kita begitu. Perempuan di Palestina Pak yang muda-muda diperkosa. Dan Bapak kalau mau tolong Palestina, terutama ini Bapak-Bapak, serius mau tolong Palestina, mau tolong orang-orang Islam yang ada di Palestina, yang wujud real Bapak Ibu sekalian, kalau kita sayang mereka, berhenti merokok. Apa hubungannya rokok? Apa hubungannya rokok dengan Palestina? Pak, rokok sekarang ini, saya tidak sebut mereknya, semua rokok, pabrik rokok yang besar sekarang ini, yang paling banyak diisap orang Islam sekarang ini, sesungguhnya pabrik rokoknya itu sekarang pemilik sahamnya yang mayoritas orang Yahudi. Dan itu orang Yahudi Pak, kalau Bapak beli rokok 1 bungkus, 20% dari 1 bungkus itu, misalnya harganya 15.000, 20% dari 15.000 itu dikirim ke Israel untuk membeli senjata menembaki orang-orang Islam yang ada di sana. Berarti Bapak merokok menyumbang orang Yahudi untuk tembak saudara Muslim. Maka begitu Bapak meninggal nanti ditarik semua itu mereka yang perokok. Di hati kok Pak dulu. Serius sih. Juga perokok itu saya doakan berhenti betul di merokok Pak. Kalau mau kilawan itu yang orang bilang 9 naga, jangan maki demo kiri kanan, berhenti ki rokok. 5 pengusaha besar itu semua produk rokok. Nah kasih ki rokok, sakit ki, nah kasih ki lagi penyakitnya. Nah kasih ki lagi obatnya. Jadi kita dikasih seperti sapi perahan di patolo-tolo. Berhenti merokok. Kalau Bapak cinta sama Nabi, berhenti merokok. Mana ada Nabi merokok? Itu perokok biasa kuliah kayak orang bodoh-bodoh. Sandar-sandar. Itu saja kerja 10 menit. Membayangkan sekali-kali isap punyai. Kita juga yang tidak merokok, kalau duduk di sampingnya perokok sampai celana dalam bau rokok juga. Kita itu yang tidak merokok Pak, bekas sekali kita punya hidung terhadap bau rokok. Bapak kalau mau merokok jangan ganggu kami orang yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Bapak keluar bawa rokok, bawa juga kantong plastik, kompe-kompe. Bagaimana caranya? Bapak rokok, ambil itu kantong plastik, kasih masuk asapnya. Tutup lagi. Yang mau ganggu, sudah itu atau kasih masuk itu kantong.